Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badalit-Bank Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Nah sahabat inovasi dimanapun Anda berada saat ini di studio podcast sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa nih. Beliau adalah Kadis Dukcapil Banyuasin dengan Bapak Saukani SEMM nih. Nah inovasi kali ini adalah Pink KAK. Nah apa nih Pink KAK, seperti warna atau apa nih? Nanti kita tanya langsung ya ke narasumbernya ya. Halo, apa kabar nih Pak Saukani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Pak, ini agak menarik nih Pak, judul inovasinya Pink KAK. Mungkin ada cerita nih di balik inovasi atau bisa diceritakan juga latar belakang dari pemilihan inovasi Pink KAK nih Pak, silakan. Terima kasih Mbak Santi. Izin kami juga menyampaikan beberapa informasi terkait inovasi Pink KAK ini. Pink KAK ini merupakan satu singkatan dari penerbitan NIK, kartu keluarga, dan akta-akta sipil. Khusus untuk ibu-ibu atau bayi yang baru dilahirkan. Mengapa kami membuat inovasi ini? Dilatar belakangi oleh kondisi dan keadaan yang saya lihat selama ini. Karena saya insya Allah alhamdulillah bekerja di Capil ini Mbak Santi 21 tahun. Sejak dari 2002. Jadi tidak menutup kemungkinan banyak yang saya dengar, yang saya lihat. Nah oleh sebab itu apa yang saya dengar, saya lihat, saya tuangkan di dalam satu inovasi. Seperti contoh selama ini saya menjadi Kabid Capil, ibu-ibu datang ke kantor mau membuat akta kelahiran karena anaknya mau masuk sekolah. Masuk sekolah TK, PAUD, SD. Nah dari sini saya terpikir mengapa demikian? Yang seharusnya ibu-ibu ini begitu melahirkan, jangan menunggu seminggu lagi, urus akta, KK, dan NIK-nya. Kemudian lagi, kadang ditelepon dari rumah sakit, Pak Kadis, ada ini anak-anak ini sedang sakit, belum ada NIK, belum masuk KK, belum ada akta. Kan akhirnya kan tergopo-gopo dan tergesa-gesa. Betul. Nah, melihat dari pengalaman ini, timbul pikiran saya untuk membuat suatu inovasi bagaimana ibu-ibu di Banyuasin ini begitu pulang bukan hanya membawa bayi, tetapi pulang membawa NIK, membawa akta, membawa kartu keluarga. Lengkap ya Pak ya? Sehingga lengkap kebahagiaannya pada saat itu. Nah dikala anaknya misalnya perlu dimasukkan di BPJS, sudah lengkap. Sudah memiliki NIK, sudah memiliki KK, sudah memiliki akta. Karena zaman sekarang bukan seperti zaman dulu Mbak Santi. Sekarang NIK itu sudah terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya. Betul. Semua berdasarkan NIK. Bantuan NIK. Mau berobat rumah sakit NIK. Karena NIK ini ketunggalannya hampir mendekati 100%. Contoh, kalau nama Saukani, nama Mbak Santi, tidak tunggal, banyak. Istilah orang tuh kodian. Benar sekali. Nah tetapi kalau nik Mbak Santi, nik saya tunggal Mbak.
tidak bisa dipakai oleh orang lain. Begitu di entry nik saya di salah satu pelayanan publik, maka akan keluar biodata saya yang lengkap. Nama, tempat, tanggal lahir, alamat. Dan NIK ini tidak bisa dipakai oleh orang lain. Sampai kita meninggal dunia pun tidak boleh dipakai. Nah, itu kehebatan daripada NIK. Nah, oleh sebab itu kami membuat inovasi PINK KAK ini, Mbak. Nah, di Banyuasin kami telah bekerja sama dengan Diknas, dengan Dinkes. Nah, pihak Dinkes memerintahkan seluruh bidan agar bekerja sama dengan Dukcapil. Bapak Bupati pada Oktober 2020 juga sudah membuat video memerintahkan seluruh bidan untuk melayani ibu-ibu yang melahirkan di tempat yang bersangkutan, di tempat bidan itu. Yang selama ini hanya membantu kelahiran, sekarang perannya ganda, Mbak. Berperan ganda. Sungguh luar biasa bidan ini. Di samping melahirkan, menolong kelahiran, menolong juga membuatkan nik, membuat KK, membuat akta. Dengan cara bidan cukup kirim WA saja, melalui WA, fotokopi KK, fotokopi surat keterangan kelahiran dari bidan yang bersangkutan, kemudian fotokopi buku nikah jika ada. Tetapi kalau sudah tercatat perkawinannya di dalam KK tidak perlu lagi. Kami proses, lantas kami kirim PDF. Berbentuk PDF KK dan aktanya. Nah, kemudian bidan mencetakkan di tempat bidan itu sendiri dengan menggunakan printer. Insya Allah bidan rata-rata punya. Nah, dengan apa mencetaknya? Dengan kertas A4 80 gram. Sekarang tidak lagi menggunakan belangko. Betul. Yang warna biru itu. KK maupun akta sekarang cukup menggunakan kertas A4 80 gram. Bidan bisa mencetak sendiri. Misal, bidan tidak memiliki alat cetak, printer. Bisa minta tolong cetak sama kepala desa, lurah. Ya cuman selembar, 2 lembar ya Mbak. Di mana saja bisa. Di mana saja bisa. Di tempat fotokopian bisa juga. Nah, artinya tidak perlu lagi susah-susah ibu-ibu yang melahirkan untuk pergi ke Dukcapil. Nah, ini sebenarnya sudah 2020. Oktober tadi kami lakukan perintah bupati dan alhamdulillah sudah ada 95 bidan yang telah bekerja sama dengan Capil. Nah, itu layanan melalui bidan. Ada juga layanan, tambah lagi satu Mbak, mungkin nanti inovasi juga jalannya. Layanan melalui handphone saya khusus. Jadi kepala dinas masang badan istilahnya. Ada pelayanan khusus dan super cepat. Yaitu pelayanan langsung melalui WA Kepala Dinas 0812 7147 6034. Saya ulangi. 0812 7147 6034. Tetapi khusus untuk yang urgen dan mendesak. Misal di rumah sakit. WA saja tapi jangan ditelepon. Karena handphone saya juga ini Mbak terus terang saja. Di samping menerima pengaduan keluhan-keluhan masyarakat, pertanyaan-pertanyaan masyarakat, saya juga handphone ini untuk tanda tangan elektronik, kartu keluarga, akta, KK, dan lain-lain. Jadi dimanapun saya berada, saya tetap bisa bekerja. Jadi Kepala Dinas Dukcapil sekarang ada di mana-mana dan di mana-mana ada Kepala Dinas. Nah, seperti podcast ini, saya tidak terhambat. Masyarakat tetap bisa cetak KK dan akta. Nah, jadi berawal dari pemikiran dan pengamatan inilah, dari pengalaman inilah Mbak, yang membuat inovasi ini kita lakukan. Nah, dan alhamdulillah semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Nah, Kadi bagi bidan yang sudah melaksanakan ini kami mengucapkan terima kasih banyak. Sangat membantu sekali. Jadi
Kalau bayi itu dilahirkan, Mbak ya, dia belum masuk KK, belum memiliki akta, belum memiliki nik, maka dia ini di awang-awang, Mbak. Di langit tidak, di bumi tidak, istilah saya. Dia tidak bisa berurusan. Betul. Warga negara mana dia? Nah, ini beberapa manfaat kalau segera kita catatkan. Maka hak-hak sipil anak segera, Mbak, dimiliki. Nah, juga untuk mengantisipasi agar tidak terjadi yang sering adanya menjual anak, terjadi tindak kriminal tentang anak ini, dibawa ke luar negeri dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya identitas lengkap, maka juga pihak imigrasi sudah dapat membantu kita. Mereka tahu anak siapa, lahir di mana, tanggal berapa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi anak yang baru lahir di dunia wajib segera dicatatkan. Berawal dari itulah, Mbak, inovasi ini kita ciptakan. Jadi mereka memiliki nik, memiliki KK melalui akta, dan terakhir nanti kita bisa buatkan KIA, kartu identitas anak, layaknya kartu identitas atau kartu penduduk bagi yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah. Ini, Mbak, awal daripada Pink KK ini. Tentunya ini inovasi yang sangat menarik dan luar biasa ya. Jadi kan ketika melahirkan mungkin belum kepikiran ya Pak ya. Betul. Untuk mengurus niknya, Nik, kakaknya, kakak, apalagi akta. sampai ke KIA tadi ya Pak. Iya, karena saking bahagianya. Iya. Ketika dibutuhkan baru berpikir biasanya ya Pak ya. Nah, ini kan luar biasa Pak. Jadi sudah kerjasama dengan bidan. Ini apakah bidannya secara otomatis langsung mengirimkan WhatsApp tadi Pak ya, via WhatsApp ke petugas Dukcapil, atau memang harus ada permintaan dari ibu atau keluarga yang melahirkan tadi Pak? Terima kasih. Karena kewenangan ini sudah diberikan oleh Pak Bupati, oleh Dukcapil dan Kadinkes, maka secara otomatis dia bisa langsung berhubungan dengan layanan online. Kita ada petugas khusus yang melayani layanan untuk bidan, yang melahirkan di bidan. Nomornya 0812 7838 5656. Saya ulangi lagi. Bisa mencatatnya ini Pak ya. Ibu bidan kalau ada yang masih belum kerjasama dengan Capil, mohon mendaftar di 0812 7838 5656. Itu layanan online dan layanan melalui bidan. Jadi bidan cukup mengirim, jadi memoto kartu keluarga ibu-ibu itu. Yang kedua, memoto surat keterangan kelahiran dari bidan, kemudian kirim ke 0812 7838 5656 atau ke saya langsung, saya layani. Karena saya sangat bahagia kalau ibu-ibu yang baru saja melahirkan 2 jam 3 jam melahirkan, langsung dia mengirim ke saya sangat senang. Mengapa? Berarti ibu tersebut sudah sadar bahwa kewajibannya adalah sudah dilaksanakan. Jadi orang tua itu, Mbak Santi, bukan hanya berkewajiban membesarkan, bukan hanya kewajiban menyekolahkan, bukan hanya mendidik di bidang agama saja, tetapi menguruskan, memenuhi hak-hak sipilnya adalah kewajiban yang pertama. Sebelum anak sekolah, akta kelahiran dulu buat. Sebelum dia ke rumah sakit, akta kelahiran kakak dulu buat. Karena dokumen bayi ini, kunuman anak ini merupakan dokumen yang sangat-sangat penting dan harus dimiliki untuk memperoleh pelayanan publik lainnya. Rasanya lah komplit Mbak Santi yang sampaikan ini. Jadi ini tentunya nih sahabat inovasi, mungkin bagi pada ibu-ibu yang mungkin saat ini sedang mengandung ya Pak ya, tidak hanya ibu-ibu ya, untuk keluarga ya Pak ya, bagi keluarga yang memiliki anggota keluarganya, mungkin ada yang sudah melahirkan ataupun yang sedang mengandung, mungkin bisa dipersiapkan ya Pak ya. Bisa minta ke bidannya, tapi seperti yang dijelaskan oleh Pak Kades tadi ini, bidan secara otomatis langsung ya Pak ya, langsung dia mencetakkan sendiri. Langsung mencetakkan. Kalau boleh tahu nih Pak,
untuk hasilnya itu 1 kali 24 jam atau bagaimana nih Pak? Insya Allah sebelum ibu pulang membawa bayi, kakak dan aktanya selesai. Oke. Nah, kemudian lagi seandainya dia melahirkan di luar bidan, boleh juga ke 0812 78 38 5656. Foto Boleh sendiri ya Pak juga ya? ya ke nomor saya. Sudah banyak beberapa yang ibu-ibu yang melalui handphone saya langsung. 0812 7147 6034. Seperti di Banyu Asin 2. Itu sudah banyak Mbak Santi yang melalui handphone saya aja. Nah, tetapi saya minta tolong dengan hormat satu syarat. WA-nya jangan melalui orang lain. Langsung ibu yang bersangkutan, langsung orang tua yang bersangkutan meng-WA ke saya. Jadi kita punya kebahagiaan dan kenikmatan ya, secara nyata. Betul. Bahwa dia memperoleh dokumen tanpa mengeluarkan biaya, tanpa melangkahkan kaki satu langkah pun, sehingga kenikmatan itu betul-betul dirasakan. Tetapi kalau masih menolong ibu Mbak Santi melalui tetangga, itu belum ada nikmatnya. Tapi kalau Mbak Santi sendiri sambil misalnya sambil berbaring, menyusui anak, sambil ngirimkan ke saya langsung balas, langsung dapat, itu kan luar biasa. Beda. Belum pernah terjadi di Republik ini hal yang demikian. Saya ingin membuat sesuatu yang luar biasa dan tidak pernah dilakukan orang lain. Itu maksud saya. Ya, oleh sebab itu saya pasang badan, Mbak. Nah, seperti kita sedang melakukan podcast ini. Saya minta tolong dengan hormat. Kalau ada ibu-ibu sekarang yang sedang melahirkan, atau tetangga yang sedang melahirkan, atau ibu-ibu yang sedang hamil, tolong dicatat dan langsung laporkan ke saya. Saya siap akan merespon. Nah, namun pesan saya ada satu, Mbak. Ada satu yang mohon betul dilakukan. Kalau sudah mendapatkan pelayanan yang baik, yang mudah, yang membahagiakan, yang gratis, sudah dinikmati, tolong sebarluaskan informasi ini kepada sanak saudara, tetangga, handai tolan, Facebook, Instagram, Palembang Hulu Kilir, Banyu Asin terkini, Banyu Asin viral, sebarkan. Bagaimana cara ibu yang bersangkutan memperolehkan kemudahan kakak dan akta. Bukan saya minta terjadi terkenal, tidak. Agar ibu-ibu yang lain dapat mencontoh. Nah, karena ini akan menjadi terkenal kalau ibu-ibu juga ikut serta menyebarluaskan informasi yang penting. Jangan hanya memiralkan sesuatu yang kurang enak saja. Betul. Misal, akta kelahiran buat 7 hari 7 malam belum selesai. Boleh juga itu, tapi diimbangi dengan yang memang bagus, infokan juga. Betul. Jadi itu juga perlu, Mbak. Kekurangan-kekurangan ataupun pelayan-pelayan yang kurang maksimal diinfokan, kepirakan, boleh juga, nggak masalah. Itu adalah hak masyarakat. Tetapi yang bagus juga viralkan juga. Betul. Karena biasanya beribu-ribu yang bagus itu tidak pernah diviralkan. Tapi satu saja yang kurang bagus, itulah yang memang senang dibaca oleh orang banyak. Tapi tidak apa-apa, itu namanya nasib pelayan. Ya, pelayan memang harus siap menerima semua berita, baik itu yang memang berkenan atau tidak berkenan. Itu adalah menguji diri kita, di mana sampai kesabaran kita terhadap melayani masyarakat ini. Sahabat inovasi luar biasa, dari inovasi yang luar biasa, tapi tentunya ada orang yang luar biasa juga nih di balik inovasi yang luar biasa ini. Nah, sahabat inovasi yang disinggung Pak Kadis nih, nomor teleponnya silakan dicatat ya Pak ya. Ya, betul. Untuk membuat nikah, kakak dan sebagainya juga ada nomor telepon tersendiri. Untuk keluhan juga ada nomor telepon tersendiri. Dan untuk para bidan nih yang mungkin ingin memiliki fasilitas tadi ya Pak ya, juga bisa mendaftarkan. Tentunya tidak hanya keluhan yang ditampung ya Pak ya, tapi tentunya juga ada solusi yang disampaikan. Ya, betul. Tentunya ini butuh
keseriusan dan ketulusan hati ya Pak ya dalam menjawab dan memilih keluhan-keluhan mana yang memang urgent ya Pak ya Oh iya. yang harus diselesaikan. Kemudian tentunya tidak perlu khawatir nih Pak Kadis sendiri yang berjanji bahwa setiap keluhan pasti insya Allah ya Pak ya Iya. akan dijawab satu persatu nih tentunya. Baik nih sahabat inovasi, tentu Pak ini kan sudah jalan ya Pak ya dari 2020 ya Pak ya sampai saat ini. Nah Pak, kedepannya mungkin ada pengembangan atau harapannya seperti apa nih Pak? Jadi sebelum saya jawab yang itu, pertama saya minta kepada seluruh ibu-ibu yang sedang hamil, yang saat ini sedang melahirkan. Saya minta tidak ada lagi yang tidak memiliki KK dan akta dan NIK. Langsunglah melalui WA atau melalui bidan. Saya tidak ingin mendengar mereka mengeluh. Itu. Nah yang kedua selanjutnya yang mengenai harapan ke depan. Ya tentu yang namanya melahirkan ini kan tidak akan pernah berhenti Mbak. Betul. Bagaimana pelayanan yang sudah bagus ini minimal dipertahankan dan ditingkatkan. Saya yakin dan percaya. Hakul yakin. Kalau sudah semua ibu-ibu mengetahui informasi ini, woi luar biasa senangnya. Saya yakin dan percaya pasti tidak ada lagi keluhan tentang ibu-ibu melahirkan susah membuat akta dan KK. Terus terang saja Mbak, di Banyuasin ini kelahiran setiap tahunnya antara 10.000 sampai 16.000. Bayangkan Mbak, kalau semua mereka terlambat tidak memiliki akta, tidak memiliki NIK, tidak memiliki KK. Nah saya berharap dari tahun ke tahun harus diminimalisir ibu-ibu yang lahir tidak memiliki NIK ini melahirkan anaknya ini. Nah kalau bisa 100% bisa terjadi ini. Kalau masyarakat, capil, dan ibu-ibu bidan semuanya bisa bekerja sama. Dan alhamdulillah saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu bidan. Sekarang jarang Bu terjadi sampai ke telinga saya. Ibu-ibu di puskesmas, Pak Kadis, ini belum memiliki NIK Pak Kadis, dia mau berobat. Tidak lagi nih. Sekarang sudah tidak lagi. Benar ini saya katakan betul. Tidak ada lagi. Yang mengatakan, Pak ini anak baru lahir sebulan lewat, tidak ada NIK, tidak ada lagi. Nah karena apa? Tadi bidan sudah membantu memfasilitasi ini. Wah luar biasa. Ini kelihatannya kecil tapi manfaatnya luar biasa. Ibu-ibu yang baru melahirkan kan 40 hari dia belum kemana-mana. Ya enak kalau suaminya ada. Kalau suaminya tugas luar, dinas luar, bekerja di luar kota, bagaimana Mbak? Betul. Begitu anaknya sakit, dia akan mengalami kesusahan dan kesulitan. Nah jadi kita jangan tambah beban rakyat, tapi kita coba untuk membahagiakan mereka. Sekarang bukan lagi pelayanan prima Mbak. Bagaimana kita memperoleh, masyarakat memperoleh pelayanan dari Dukcapil yang membahagiakan mereka. Betul. Jadi sudah di luar prima. Betul. Benar nggak? Betul sekali Pak. Ya itu kira-kira. Tentunya bagi warga Banyuasin juga sangat bahagia nih Pak memiliki kepala dinas Dukcapil seperti Pak Saukani nih karena selain pelayanannya berjalan prima tapi juga ada niat untuk membahagiakan ya Pak ya. Tentunya ini adalah kebutuhan primer nih dari kita sebagai warga sipil ya Pak ya. Apalagi terkadang kan orang tua baru akan membuatkan ketika dibutuhkan. Ya, betul. Tapi ini sudah sedari lahir langsung bisa mengurusnya gratis dan tentunya tidak perlu usaha yang bagaimana ya Pak ya. Hanya mengirimkan WA saja sudah bisa diterbitkannya nih kakak akta maupun sampai ke KIA ya Pak ya. Betul. Tentunya ini sangat luar biasa dan bisa ditularkan nih Pak ya ke OPD-OPD lain ataupun ke Dukcapil lain dengan pelayanan yang seperti ini. Tentunya kita juga sebagai warga juga sangat bahagia juga nih Pak kalau dapat pelayanan yang seperti ini nih Pak. Tentunya terima kasih sekali nih kepada Pak Kadis sudah sharing informasinya dan semoga bisa menularkan semangat berinovasi maupun semangat dalam melayani nih. Baik nih Pak, mungkin terakhir ada
Ucapan terima kasih nih kepada Ya, yang sudah mensupport dalam inovasi ini nih, silakan. saya mengucapkan terima kasih dan mendukung sekali gerakan dari Pak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, One Day One Innovation. Ini luar biasa. Karena tidak ada pelayanan publik yang bagus tanpa inovasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati kami, Bapak Haji Askolani SHMH, yang telah memberi dorongan, support. Tidak akan ada sampai begini kalau tidak ada support dari kepala daerah. Betul. Salah satunya, beliau selalu memerintahkan saya agar bekerja keras, kerja cerdas, kerja ilan, dan selalu berinovasi. Dan kami banyak segudang inovasi. Nah, jadi penghargaan memang kita butuhkan, Mbak Santi, sebagai pengakuan pemerintah terhadap diri kita pribadi, terhadap organisasi kita, terhadap daerah kita, terhadap bupati kita, terhadap gubernur kita. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana inovasi ini dapat berkelanjutan, dapat berkesinambungan, dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Juga terima kasih sudah hadir dan sharing untuk inovasi Pink KK-nya. Kita tunggu nih Pak, inovasi-inovasi yang selanjutnya untuk kita sharing kembali nih bersama sahabat inovasi tentunya. Nah, sahabat inovasi, ingatlah bahwa setiap inovasi itu bisa lahir dari kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar kita. Dari hal terkecil dengan adanya suatu masalah, kemudian dari masalah tersebut bisa hadir nih suatu solusi yang tentunya bisa membantu orang banyak seperti yang dilakukan oleh Pak Kadis kita, Pak Saukani SMM, dengan melihat permasalahan apa nih yang ada di Dukcapil, lalu kemudian dengan pelayanan-pelayanan yang bisa menjadi suatu inovasi ya Pak ya, tentunya bisa menjadikan suatu pelayanan yang prima maupun juga dibutuhkan nih, selain pelayanan yang prima juga dibutuhkan ketulusan hati seperti yang dilakukan Pak Kadis kita. Service from the golden heart tentunya bisa menghadirkan suatu inovasi yang membahagiakan baik bagi kita sebagai pelaku OPD-nya Pak ya, maupun bagi masyarakat semua nih. Dan tentunya nih sahabat inovasi tidak perlu khawatir dalam berinovasi. Ingat, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.